Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama saya Zahra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi nih. Apa aja sih? Yuk check it out. Materi yang pertama kita akan bahas tentang pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas. Pengukuran, pengakuan, gimana ya maksudnya? Jadi maksud dari pengukuran kas dan setara kas itu, kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Sedangkan pengakuan kas dan setara kas diakui saat 1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Nah, sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu akuntansi kas dan setara kas. Yuk kita bahas. 1. Transaksi penerimaan kas yang meliputi 4 transaksi. Transaksi yang pertama adalah transaksi pendapatan. Pendapatan sendiri artinya adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi ini dapat bersumber dari pemerintah pusat dan daerah yang meliputi A. Pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara antara lain perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dan B. Pemerintahan daerah antara lain pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Yang kedua, transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan itu artinya setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan lain-lain. Yang ketiga, ada transaksi penerimaan transfer, bisa juga disebut dengan penerimaan transfer masuk, yang artinya merupakan penerimaan uang dari entitas pelapor lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, antara lain penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. Dan yang terakhir dari transaksi penerimaan kas ada transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Maksudnya penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sekarang yang kedua dari akuntansi kas dan setara kas, yaitu ada transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas sendiri juga terdiri dari 4 transaksi. Yang pertama ada transaksi belanja negara atau daerah. Transaksi ini artinya adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Yang kedua ada transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini artinya pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan, dan lain-lain. Yang ketiga dari transaksi pengeluaran kas ada transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer sendiri artinya adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Wah, ternyata sudah sampai di akhir video nih. Terima kasih ya teman-teman semua karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat dipahami dan berguna bagi kita semua. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kalimat yang sulit dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih banyak.